Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024. Sidang diawali dengan gugatan yang diajukan Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan akan dilanjutkan gugatan Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Baik, dari termohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama. Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini. Sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2024 dimulai pada pukul 8 pagi. Sebelum tim hukum Anies Muhaimin memaparkan sejumlah bukti, Anies menyampaikan pandangannya atas dugaan kecurangan Pilpres 2024. Sidang usai sekitar pukul 10 pagi. Untuk sesi selanjutnya, MK akan menggelar sidang pendahuluan gugatan Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Termohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama. Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan menjadi bagian dari catatan. Saya rasa bisa dicek terkait dengan partai-partai pengusung, semuanya mendukung proses pengajuan ini ke MK. Jadi clear di situ, semua memberikan dukungan dan semua ikut mengawal secara langsung. Jadi tidak ada pertanyaan terkait dengan proses di MK ini apakah didukung atau tidak. Didukung sepenuhnya. Silakan nanti Anda cek konfirmasi juga ya. Dan mengapa kita memilih ke MK? Karena kita ingin agar konstitusi kita terjaga pelaksanaannya. Itulah sebabnya kita datang ke majelis yang mulia ini. Ini adalah mahkamah tertinggi yang menjaga praktek konstitusi. Yang kita saksikan beberapa waktu terakhir ini adalah... Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Yunia Harsari langsung dari Gedung MK Republik Indonesia. Yunia, selamat siang. Apakah gugatan untuk Paslon Ganjar Mahfud ini sudah dimulai pada saat ini? Selamat siang, Anggi. Sidang pemeriksaan pendahuluan bagi pemohon kedua yakni Paslon 03 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini memang belum dimulai karena memang dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini ada dua pemohon yang didengarkan atau diberikan waktu untuk mengajukan pokok-pokok permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil Pilpres 2024 yang baru saja selesai sekitar 1 jam yang lalu. Ini adalah pemohon pertama yakni adalah paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar beserta dengan tim hukumnya. Tadi begitu dibuka sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat oleh Ketua Majelis Hakim yang dalam hal ini juga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo. Anies Baswedan diberikan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan semacam pidato pendahuluan untuk kemudian nanti akan dielaborasi lebih jauh terkait dengan apa poin-poin penting yang nanti akan menjadi permohonannya terhadap Mahkamah Konstitusi yang disampaikan oleh dua kuasa hukumnya yakni Ketua Tim Hukum dari Timnas Amin yakni Ari Yusuf Amir dan juga ada Bambang Wijoyanto. Secara singkat tadi yang disampaikan oleh Anies Baswedan, pemirsa dan juga Anggi, ini Anies menyatakan bahwa sebagai bangsa Indonesia kita tidak ingin kembali ke masa sebelum reformasi dan saat ini adalah semacam persimpangan jalan, begitu titik kritis untuk kemudian bisa memperkuat fondasi demokrasi dan juga keadilan di Indonesia. Anies juga menekankan bahwa angka hasil perolehan Pilpres 2024 itu tak serta-merta atau tak otomatis akan mencerminkan kualitas demokrasi di Indonesia karena sebenarnya persiapan hingga pengumuman ini harus konsisten taat aturan. Dan yang disampaikan Anies juga adalah bagaimana pentingnya kita masyarakat Indonesia ini diberikan pemilu yang jujur, adil dan bebas tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Dan disampaikan oleh Anies bahwa yang terjadi pada Pilpres 2024 kemarin ini adalah tidak demikian, tidak sesuai dengan asas luber jurdil yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Mulai dari awal ini ada independensi penyelenggara yang tergerus akibat intervensi, lalu kemudian penggunaan institusi negara, aparat daerah yang mengalami tekanan dan juga diberi imbalan hingga penyalahgunaan bansos. Dan langkah sekarang yang nanti akan diputuskan
oleh Mahkamah Konstitusi ini akan kemudian menentukan apakah demokrasi Indonesia ini akan menjadi demokrasi yang matang atau akan mengalami kemunduran demokrasi. Dan kalau salah jalan disampaikan oleh Anies ini tidak dikoreksi, praktek-praktek yang terjadi saat ini akan menjadi presiden untuk kedepannya akan dianggap sebagai kenormalan. Kira-kira itu poin-poin penting yang disampaikan oleh Anies Baswedan sebelum kemudian dipaparkan lebih jauh baik oleh Ari Yusuf Amir dan juga Bambang Wijoyanto yang menyampaikan bahwa sebetulnya sebelum berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo yang kemudian mendapatkan karpet merah menjadi calon wakil presiden berdasarkan putusan MK nomor 90, angka elektabilitas Prabowo Subianto ini disebut oleh tim hukum Amin ini hanya sekitar 20%, namun ada kenaikan yang tidak wajar disebutkan hingga 34% dalam waktu 5 bulan sejak Oktober 2023 hingga Februari 2024 setelah kemudian berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka. Lalu kemudian disampaikan juga ada pelibatan lembaga kepresidenan yang juga ini nampak dari adanya dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melibatkan penyalahgunaan bansos, dugaan penyalahgunaan bansos, dan ini dikatakan atau diklaim oleh tim hukum Amin ini terbukti bahwa kantong-kantong suara ini sangat tinggi begitu untuk paslon 02 Prabowo Gibran di wilayah-wilayah yang disambangi oleh Presiden Joko Widodo. KPU dan Bawaslu juga menjadi sorotan di mana KPU dianggap sengaja menerima pendaftaran paslon 02 tanpa merevisi PKPU terlebih dahulu, dan Bawaslu pun juga dianggap tidak netral dengan tidak secara aktif menentukan atau kemudian menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu. Dan itu adalah beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Anies Baswedan dan juga tim hukumnya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada pagi hari ini. Anggi. Yunia, menanggapi tadi poin-poin yang sudah Anda sampaikan ya dalam sidang, apakah sudah ada respons dari tim hukum paslon Prabowo Gibran? Ya, usai sidang tadi sejumlah pihak yang terlibat di dalam sidang pada pagi hari tadi, Anggi memang sudah menyampaikan keterangan pers. Salah satunya ini adalah dari tim hukum paslon 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tadi dipimpin oleh ketua tim hukum dari paslon 02 Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh tim hukum Amin dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada pagi hari tadi ini terlalu banyak narasi, asumsi yang tidak dapat dibuktikan secara langsung. Tidak ada buktinya seperti itu. Bahkan salah satu dari tim hukum paslon 02 yakni ini adalah Hotman Paris menyatakan bahwa contoh yang diberikan atau yang tadi disampaikan oleh tim hukum Amin ini adalah salah satu contoh permohonan yang paling mengambang yang pernah ia temukan dalam proses perselisihan hasil pemilihan umum. Dan berikut kita simak pernyataan dari ketua tim hukum paslon 02 Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Kami tim dari pembela Prabowo Gibran pada kesempatan ini akan memberikan sekilas pandangan kami terhadap pembacaan permohonan yang tadi secara berapi-api dibacakan oleh kuasa hukum dari pemohon nomor 1, Pak Anies Baswedan dan Pak Yahya Muhaimin. Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon prinsipal, dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir dan kemudian oleh Pak Bambang Wijoyanto. Saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua yang hadir dan para senior yang hadir sini. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun
daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Yahya Muhaimin, dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami. Ya Anggi, selain dari tim hukum paslon 02 Prabowo Gibran, Ketua KPU Hasyim Asyari sebagai termohon ini juga tadi sempat menyampaikan keterangan pers singkat yang disampaikan ini pihak KPU sudah memberikan catatan-catatan khusus, mendengarkan dan menyimak apa saja poin-poin pokok permohonan yang disampaikan oleh tim hukum Amin pada kesempatan sidang pagi hari tadi, dan pihaknya menyatakan sejauh ini sudah melakukan rapat koordinasi bersama dengan KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk kemudian mengantisipasi apa saja pokok-pokok permohonan yang nanti akan disampaikan baik paslon 01 maupun paslon 03 pada siang hari nanti. Dan poin-poin ini yang nanti akan menjadi dasar penyusunan dokumen pembelaan dan juga untuk menentukan saksi mana saja yang akan dihadirkan oleh KPU RI sebagai termohon. Sidang pemeriksaan pendahuluan di MK ini masih akan berlanjut nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami para awak media di sini masih akan menunggu seperti apa nanti jalannya sidang pemeriksaan pendahuluan untuk paslon 03 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Untuk sementara saya kembalikan ke Anda di studio, Anggi dan juga Maria. Inia Harsari, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.